Bagaimana jika suatu hari Anda mendaki gunung dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Tidak ada jejak kaki, tidak ada sinyal, dan saat Anda kembali, dunia yang Anda kenal terasa berbeda. Inilah kisah nyata yang terjadi di Gunung Semeru, sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Apakah Anda siap untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa, dikenal dengan keindahan dan tantangannya. Namun, gunung ini juga menyimpan banyak kisah misterius. Salah satunya adalah hilangnya seorang pendaki bernama Arif, seorang pria berusia 30 tahun yang berpengalaman dalam pendakian. Arif mendaki bersama 5 temannya. Mereka memulai perjalanan dengan lancar. Namun, pada hari kedua, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mendekati kawasan Argopodo, Arif tiba-tiba menghilang. Teman-temannya hanya melihatnya berjalan di depan. Tetapi dalam hitungan detik, ia lenyap begitu saja. Tim penyelamat segera dikerahkan. Pencarian dilakukan selama 7 hari, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada barang-barang yang tertinggal. Namun, pada hari ke-7, Arif ditemukan kembali dalam keadaan yang sangat aneh. Arif ditemukan dalam keadaan linglung, pakaiannya utuh tetapi kotor. Dan yang paling mengejutkan adalah dia tidak merasa telah hilang selama 7 hari. Menurutnya, dia hanya berjalan selama beberapa jam sebelum akhirnya ditemukan. Namun, ceritanya lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan. Arif mulai menceritakan bahwa di tengah kebingungan dan keheningan hutan, ia mendengar suara-suara yang aneh berbisik di sekelilingnya. Suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada satu orang pun di sana. Ia merasa seperti diawasi, seperti ada mata yang tak terlihat yang mengintainya dari balik pepohonan. Saat ia mencoba mencari sumber suara, bayangan-bayangan mulai bermunculan di kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti jalur pendakian. Arif bercerita bahwa setelah terpisah dari teman-temannya, ia merasa berada di jalur yang berbeda. Ia mengikuti jalur itu, tetapi di sekelilingnya terasa asing. Tidak ada suara binatang, tidak ada pendaki lain, bahkan udara terasa lebih berat. Saat Arif menyusuri jalur yang ia anggap aman, udara di sekitarnya semakin dingin. Kabut turun perlahan, menelan setiap pohon dan jalur setapak yang ia injak. Napasnya mulai berembun, menandakan suhu semakin turun secara drastis. Ia merapatkan jaketnya, tetapi dingin itu seakan menembus kulitnya langsung ke tulangnya. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Arif berhenti, jantungnya berdegup dengan kencang. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut putih yang menghalangi pandangannya. Namun, saat ia melangkah lagi, tangan dingin menyentuh pundaknya. Arif berbalik cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang melesat ke balik pohon. Sosok itu seperti seseorang atau sesuatu yang berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia merasa semakin tersesat, semakin jauh dari dunia nyata. Tiba-tiba,
Suara gamelan terdengar dari kejauhan. Alunan musik khas Jawa itu mengalun dengan lembut. Namun dalam keadaan seperti ini, suara itu justru membuat bulu kuduknya merinding. Siapa yang memainkan gamelan di tengah hutan Gunung Semeru? Perlahan ia mengikuti suara tersebut, berharap menemukan sumbernya. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak bisa berhenti. Seakan ada kekuatan yang menariknya ke arah itu. Saat ia keluar dari kabut, ia melihat pemandangan yang membuatnya tertegun. Sebuah perkampungan tua terisolasi dengan cahaya obor berkedip-kedip di antara bangunan kayu yang kuno. Penduduk desa yang berpakaian seperti zaman kerajaan Majapahit berjalan pelan, seolah tidak menyadari kehadiran Arif. Mereka berbicara satu sama dengan yang lain dalam bahasa yang Arif tidak mengerti. Dalam wajah mereka terlihat sangat tenang, bahkan tersenyum. Tiba-tiba, seorang pria tua berjanggut panjang, mengenakan kain putih dan membawa tongkat kayu melangkah ke arah Arif. Ia menatap Arif dengan tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran Arif. Lalu ia berkata kepada Arif, "Kamu tersesat, nak, tetapi mereka sudah menunggumu." Arif ingin bertanya siapa yang dimaksud dengan mereka, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, suara perempuan terdengar dari belakangnya. "Jangan biarkan ia pergi. Dia harus tetap di sini." Arif menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan tangannya menunjukkan ke arahnya dengan gemetar. Ketika Arif ingin berlari, tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Ia merasakan tekanan di dadanya, napasnya tercekat. Pria tua tadi memegang pundak Arif dan berbisik di telinganya, "Jika kamu ingin kembali, jangan menoleh ke belakang. Berjalanlah lurus ke arah cahaya pertama yang kamu lihat." Arif tidak punya pilihan lain. Dengan seluruh keberaniannya yang tersisa, ia mulai berjalan. Saat Arif terus berjalan dalam kegelapan, suara langkah di belakangnya semakin terdengar dengan jelas. Napasnya tersengal, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, meskipun udara terasa membeku. Ia berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, mengingat pesan dari pria tua tadi. Namun perasaan itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, mengintainya dari balik bayang-bayang. Tiba-tiba, ia merasakan tekanan di dadanya, seperti ada beban berat yang menindihnya. Napasnya semakin pendek, dan tepat sebelum ia mencapai cahaya di hadapannya, suara perempuan yang pernah ia dengar sebelumnya bergema di telinganya. "Kamu tidak boleh pergi. Kembalilah." Seketika itu juga, Arif merasakan tubuhnya ditarik ke belakang. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Pandangannya mulai kabur. Suara-suara aneh semakin mengelilinginya. Namun,
Arif tetap berusaha meraih cahaya yang ada di hadapannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia menjulurkan tangannya dan menyentuh cahaya itu, seperti tersedot ke dalam pusaran yang tak terlihat. Tubuhnya terasa melayang. Lalu semuanya menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada rasa. Ketika Arif membuka matanya, ia sudah terbaring di jalur pendakian. Matahari bersinar terang, menyilaukan pandangannya yang masih buram. Suara-suara tim penyelamat terdengar samar dari kejauhan, bercampur dengan desir angin yang terasa begitu nyata. Arif mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ia merasa sangat lemah. Sendi-sendi tubuhnya terasa kaku, seperti sudah lama tak digunakan. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menyadari bahwa kulitnya lebih pucat dari biasanya, seakan kehilangan warna kehidupan. Dari kejauhan, seorang tim penyelamat berteriak, "Kami menemukannya! Dia masih hidup!" Langkah kaki mendekat dengan cepat, dan beberapa orang langsung membantunya duduk. Namun, saat salah satu dari mereka menatap wajah Arif lebih dekat, raut wajahnya berubah menjadi pucat. "Arif, kemana saja kau selama ini? Kami sudah mencarimu di seluruh jalur, tetapi tidak ada jejakmu. Ini mustahil," kata teman-teman Arif. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah sesuatu yang ada di tangannya. Sebuah kain putih lusuh dengan motif aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia kembali ke base camp, ia mencoba menceritakan apa yang ia alami. Namun, tidak ada yang benar-benar percaya. Beberapa mengira ia mengalami delesius akibat kelelahan, sementara yang lain percaya bahwa ia telah masuk ke dalam dimensi lain. Beberapa hari setelah kembali, Arif mulai mengalami kejadian yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan yang samar-samar terdengar di telinganya. Mimpi-mimpinya selalu membawanya kembali ke desa misterius itu. Di dalam mimpi tersebut, ia melihat penduduk desa menatapnya dengan ekspresi yang sulit untuk dijelaskan, seolah mereka menunggunya untuk kembali. Hingga suatu malam, saat ia terbangun karena suara gamelannya semakin jelas, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan perempuan berpakaian putih lusuh itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata kosong. Arif tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Lalu perempuan itu berbisik dengan suara yang sama seperti di gunung, "Kamu belum seharusnya kembali." Sejak malam itu, Arif merasa ada sesuatu yang masih mengikutinya. Ia mencoba mencari jawaban dari berbagai paranormal dan orang pintar, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Hingga kini, misteri tentang kemana Arif pergi selama 7 hari masih belum terpecahkan. Apakah ia benar-benar masuk ke dalam dimensi lain? Ataukah ia tanpa sadar telah melangkah ke dalam dunia yang tidak seharusnya dikunjungi oleh manusia biasa? Banyak pendaki lain yang juga mengalami kejadian serupa. Beberapa kembali dalam keadaan linglung seperti Arif, sementara yang lain tidak pernah kembali. Namun, yang paling mengerikan bagi Arif adalah kenyataan bahwa setiap kali ia berkaca,
ia selalu melihat sesuatu di belakangnya. Sosok perempuan itu masih menunggunya. Kisah Arif hanyalah satu dari sekian banyak misteri di Gunung Semeru. Apakah yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah ia benar-benar masuk ke dalam dunia lain? Atau ada penjelasan ilmiah di balik semua ini? Kami ingin mendengar pendapat dari kalian. Bagikan teori kalian di kolom komentar. Dan beritahu kami, apakah kalian pernah mengalami kejadian yang serupa? Dan jangan lupa untuk menonton video kami sebelum tentang misteri pendaki yang hilang di gunung lain. Dan jika kalian berencana mendaki Gunung Semeru, berhati-hatilah. Jangan pernah menoleh ke belakang jika mendengar suara yang memanggil nama kalian. Apakah kalian masih berani mendaki Gunung Semeru setelah mendengar kisah ini? Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan kisah-kisah horor dan mistis lainnya hanya di channel AI Creator MD.